Halo, nama saya Kidu Surya Remaji dengan NIM 1908 1030 1074. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novaltiano Budiansyah dengan NIM 1908110301079. Saya Muhammad Ridho Rizky dengan NIM 1908 1030 1083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Junaidi, NIM 1908 1030 1084. Saya Brilian Ala dengan NIM 1908 1030 1094. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang penerapan MAYOP pada EMKM Aurora Elektronik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke video pembahasannya. Yang pertama adalah profil singkat usaha EMKM. Aurora Elektronik merupakan salah satu UMKM yang menjual produk earphone ke berbagai toko yang ada di Surabaya. Aurora Elektronik beralamat di Jalan Embong Malang, nomor 17, Surabaya, Jawa Timur. Aurora Elektronik merupakan perusahaan yang baru beroperasi dan merupakan perusahaan perseorangan milik Mr. Jos. Di bawah ini profil singkat Aurora Elektronik. Nama perusahaan Aurora Elektronik atau AE, pemilik Mr. Jos, barang dagang, earphone, alamat, Jalan Embong Malang, nomor 17, Surabaya, Jawa Timur. Nomor telepon 085 855 592 163. Email aurora_elektronik@gmail.com. Selanjutnya adalah aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis utama Aurora Elektronik adalah menjual earphone yang sudah dibeli dari juragan earphone besar ke berbagai toko yang ada di wilayah Surabaya. Produk earphone yang dijual oleh Aurora Elektronik berasal dari berbagai merek, antara lain JBL, Inback, Viata, Pioneer, dan Miniso. Aurora Elektronik melakukan pembelian dan menerima penjualan secara tunai dan kredit dengan termin. Penjualan dan pembelian barang dicatat menggunakan metode perpetual. Namun, pada akhir bulan, Aurora Elektronik melakukan pengecekan fisik untuk memastikan kesesuaian antara catatan dan fisik. Aurora Elektronik merekrut seorang karyawan yang bekerja paruh waktu dengan gaji sebesar 50.000 per harinya yang dibayar 2 kali dalam sebulan. Dan untuk promosi, Aurora Elektronik memasang iklan yang ditampilkan melalui sosial media seperti Instagram. Pertama-tama, dalam menyusun semua akun-akun yang diperlukan entitas, kita menyusun akun-akun yang termasuk dalam aset, antara lain yaitu kas, setara kas, piutang usaha, persediaan, dan lain-lain. Untuk lengkapnya bisa dilihat dalam PPT. Lalu, menyusun akun-akun yang termasuk dalam liabilitas seperti utang usaha, sewa diterima di muka, utang bank, pajak keluaran, dan pajak masukan. Kemudian kita menyusun akun-akun yang termasuk dalam ekuitas, antara lain adalah modal usaha dan private usaha. Selanjutnya, kita menyusun akun-akun yang termasuk dalam pendapatan, yang berupa akun pendapatan, return penjualan, diskon penjualan, dan pendapatan sewa. Selanjutnya, menyusun akun-akun yang termasuk dalam cost of sales, antara lain akun pembelian, HPP barang dagang, potongan pembelian, retur pembelian, dan beban angkut pembelian. Nah, dan yang terakhir adalah menyusun akun-akun yang termasuk beban, seperti beban gaji, beban listrik, air, dan telepon, beban asuransi, beban depresiasi peralatan toko, dan sebagainya yang termasuk dalam beban. Untuk lengkapnya bisa dilihat di dalam PPT juga. Setelah menyusun akun-akun yang diperlukan, selanjutnya kita memasukkan dan menyusun data-data cardlist yang berupa data pelanggan, pemasok, bank, pegawai, dan data tambahan lainnya. Dalam data ini, kita juga menyusun data berupa jenis pembayaran yang akan dilakukan oleh pelanggan tetap dan pemasok langganan. Setelah menyusun data cardlist, selanjutnya kita memasukkan dan menyusun data-data produk yang akan dijadikan persediaan dan yang akan dijual, yang berisi nama produk yang dijual, harga beli produk, dan harga jual produk. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai links and term. Jadi links itu digunakan untuk menghubungkan suatu transaksi supaya otomatis. Contohnya kayak sales link itu ada receivable. Receivable itu akan langsung terhubung dengan piutang dagang, dan penerimaan uang dan penerimaan itu akan langsung masuk kas. Begitu juga dengan diskon akan masuk diskon penjualan. Sedangkan untuk purchase account atau untuk pembelian itu nanti
payable-nya akan masuk utang dagang, dan yang membayar itu atau uang yang keluar itu mempengaruhi kas. Dan ada juga nanti potongan pembelian untuk diskonnya. Nah, selanjutnya adalah term. Term ini digunakan untuk pembelian atau penjualan kredit. Untuk sell sendiri, dia adalah 1% per 10 hari dengan batas 30 hari. Jadi dengan term, baru tuh kita klik in a given of day, kita pilih yang itu. Baru kita masukkan batas hari pertama adalah 10, baru 30, dan 1% untuk penjualan. Nah, begitu juga dengan pembelian. Kalau pembelian bedanya cuman yang 1% tadi diganti dengan 2%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjualan atau transaksi yang berhubungan dengan penjualan, yang termasuk penjualan, retur penjualan, dan pelunasan piutang. Jadi yang pertama adalah penjualan. Penjualan ini pertama-tama kita harus mengklik sales, baru kita pergi ke enter sales. Setelah masuk di enter sales, mau ubah layout menjadi item. Setelah itu masukkan customer yang akan membeli. Setelah customer yang akan membeli, kita tinggal memasukkan jumlah produk yang akan dijual dan nama produk yang akan dijual oleh perusahaan kita. Setelah dapat nominalnya, nah di sini akan ada termin untuk yang kredit. Jadi tinggal langsung record. Sedangkan untuk tunai, terminnya bisa dihapus dan ada kolom pay today untuk diisi dengan total nominal, dan itu hanya untuk yang tunai. Selanjutnya adalah pelunasan piutang. Pelunasan piutang ini pertama kita klik sales, baru kita receive payment dari customer dan langsung amount applied, mengisi amount applied atau jumlah piutang yang dibayarkan. Setelah itu klik record. Yang terakhir ada retur penjualan. Retur penjualan ini caranya hampir sama dengan penjualan, bedanya cuman amount-nya, jumlahnya itu dinegatifkan. Jadi jika dia meretur 5 barang, tinggal ditulis pada amount negatif 5. Setelah itu didapat, kita dapat ke transaction journal untuk ke register. Setelah itu kita apply to sell retur tersebut. Baik, untuk proses selanjutnya adalah pencatatan pembelian. Transaksi pembelian, kita dapat menggunakan fitur enter purchase pada tab purchase. Setelah itu, merubah layout menjadi layout item dengan cara mengklik tab layout di bagian bawah. Setelah hal tersebut dilakukan, maka kita dapat mengisi bagian supplier dengan supplier yang ingin dituju. Setelah hal tersebut dilakukan, maka kita dapat mengisi kode barang yang akan dibeli dan juga berapa banyak barang yang akan dibeli. Dan jangan lupa untuk menyesuaikan tanggal transaksi. Sedangkan apabila transaksi pembelian merupakan transaksi tunai, maka kita perlu mengisi kolom paid today pada bagian pojok bawah sesuai dengan nilai nominal. Nah, contoh transaksi pembelian bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Selanjutnya ada transaksi pelunasan hutang. Untuk transaksi pembayaran hutang, kita dapat menggunakan fitur Pay Bills dari tab Purchase. Setelah itu mengisi supplier yang kita bayar hutangnya beserta dengan nilai nominalnya. Nah, contoh transaksi pembayaran hutang dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuat transaksi jurnal umum dan ayat jurnal penyesuaian. Transaksi ini bisa dilakukan dengan fitur record journal entry dari tab account. Nah, setelah kita mengklik record journal entry dan tab account ini, akan muncul layout seperti gambar. Nah, pada layout ini kita akan mengisi nomor jurnal, general jurnal, tanggal jurnal dicatat, dan memo jurnal itu sendiri. Setelah itu kita akan disajikan sebuah tabel yang besar ini yang berisi akun, nama akun, debit kredit, job, memo, dan apakah akun itu terkena pajak atau tidak. Setelah itu kita akan mengisi akun apa yang bersangkutan yang akan terjadi pada transaksi itu, terus mengecek nama akun dan menginput nominal debit maupun kredit dari akun tersebut. Setelah itu, setelah semua akun dan nominalnya sudah benar terinput,
maka kita akan merekord transaksi tersebut dengan mengeklik OK. Setelah semua transaksi telah dilakukan, tentunya pada akhir bulan kita akan mengecek laporan keuangan dari perusahaan tersebut dari transaksi-transaksi yang telah dilakukan. Tapi bagaimana caranya? Kita bisa mengecek laporan keuangan itu dengan cara kembali ke Command Center atau main menu, terus menuju ke tombol report yang berada pada bawah bagian kanan nomor 2 dari kanan. Setelah itu kita klik get report. Setelah kita klik get report, kita akan disajikan dengan banyak pilihan laporan keuangan yang kita inginkan, mulai dari laporan balance sheet, income statement, arus kas, dan yang lain-lain. Dari itu kita bisa klik 2 kali pada laporan keuangan yang kita inginkan dan print as PDF untuk menjadikan laporan tersebut menjadi laporan PDF yang bisa kita gunakan nantinya. Dan yang terakhir adalah mengenai kesimpulan dan saran yang akan kami berikan atas hasil praktek yang telah kami lakukan. Nah, kesimpulannya adalah ternyata setelah kami melakukan praktek ini, kami makin mudah atau makin memahami cara penggunaan MYOB. Dan kami rasakan ternyata MYOB itu lebih mudah digunakan daripada manual, karena dia lebih rapih dan lebih simple. Dan untuk saran sendiri, saran kami kepada EMKM adalah EMKM itu diharapkan dapat beradaptasi dengan sistem komputerisasi dalam akuntansi dengan contoh MYOB, sehingga mereka dapat bersaing dan bekerja lebih efisien pada masa revolusi industri 4.0 ini. Begitu saja hasil dari praktek kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.